Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal. Nukhlisun niyyata lillahi ta'ala. InsyaAllah ta'ala pada kajian kita kali ini membahas tentang ilmu tauhid, yaitu dalam kitab Ad-Durrul Farid. Dalam kitab Ad-Durrul Farid yang dibahas di sini tentang ma'rifatullah wa ma'rifatur rasul, ilmu yang berkaitan tentang mengenal Allah dan mengenal para rasul. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara mengetahui hal-hal yang wajib bagi Allah dan yang mustahil bagi Allah dan hal yang jaiz bagi Allah. Begitu juga mengenal para nabi dengan mengetahui hal-hal yang wajib bagi para rasul dan hal yang mustahil bagi para rasul dan hal yang jaiz bagi para rasul. Oleh karena itu, karena pentingnya pembahasan ini, maka diharapkan kepada anak-anak kita semua untuk dapat memperhatikan, menyimak dengan baik, dan bila perlu mencatat maklumat-maklumat yang insyaallah akan dijelaskan dalam kitab Ad-Durrul Farid ini, insyaallah ta'ala. Baiklah, tanpa memperpanjang mukaddimah, kita langsung saja membaca kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, alhamdulillahil wahidi fi dzatihi wa sifatihi. Musannif memulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan beliau, alhamdulillah, pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, al-wahidi fi dzatihi, yang Maha Esa pada zatnya, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya. Musannif menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa pada zatnya dan Maha Esa pada sifat-sifatnya. Makna daripada Allah Maha Esa pada zatnya adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai zat makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala, zat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada sekutu baginya. Begitu juga zat makhluk Allah tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan makna esa pada sifat Allah. Esa pada sifat Allah maknanya bahwa sifat-sifat Allah yang azaliyah itu tidak menyerupai dengan sifat-sifat makhluknya, sifat-sifat yang baharu. Begitu juga sebaliknya, sifat-sifat makhluknya yang baharu itu tidak ada yang menyerupai, menyamai atau yang sama dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala kulluha kamilah, semuanya sempurna. Sedangkan sifat-sifat makhluk, ya, sifat-sifat makhluk, sifat yang baharu itu penuh dengan kekurangan. Musannif kemudian melanjutkan lagi, kita memuji kepada Allah yang Maha Esa pada zatnya dan sifatnya, alladzi ba'atha sayyidana Muhammadan lil khalqi bit tauhid, zat yang telah mengutus ia Allah akan penghulu kami, penghulu kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil khalqi, bagi para makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutus para nabi kepada makhluknya. Dengan apa Allah Ta'ala mengutus para nabi? Bitauhidi, dengan tauhid, yaitu dengan mentauhidkan Allah, mengajarkan, berdakwah kepada umat manusia yang didakwahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajak kepada menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan dengan suatu apapun. Itu maknanya bitauhid, itu mengajarkan kepada mereka makna la ilaha illallah, tentang keimanan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para rasul mengajarkan kepada umat manusia siapa Tuhan yang berhak disembah, bagaimana sifat-sifat Tuhan yang berhak kita sembah itu, dan bagaimana cara kita menyembahnya. Bibahiri ayatihi, dengan keagungan ayat-ayatnya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi tujuannya untuk mengajak umat manusia mentauhidkan Allah, menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan dengan suatu apapun, dengan disertai dengan dalil-dalil ayat-ayat yang biasa kita sebut yang terjadi pada para nabi itu dengan mu'jizah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan disertai dengan adanya mu'jizah untuk memastikan, untuk meyakinkan bahwa nabi itu adalah benar-benar utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala arusir rusuli, dan salawat dan salam ala arusir rusul, jadi disampaikan atas arusir rusul. Makna arus dalam bahasa Arab maknanya pengantin. Secara tekstual maknanya arusur rusul, maknanya pengantin para rasul. Kenapa disebut dengan arusur rusul, pengantin para rasul? Sebagaimana keadaan pengantin ketika dalam acara walimatul urus itu berkumpul semua di sana dan didatangkan dengan berbagai macam makanan, berbagai macam bentuk makanan dengan warna-warni dan sebagai rasa dan sebagainya. Begitu juga makna filosofi daripada arus pengantin ini disematkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa semua yang ada pada para nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Allah kumpulkan di dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan mu'jizah, mu'jizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, Allah berikan itu semua kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para ulama mengatakan tidak ada mu'jizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul kecuali mukjizat itu Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah memberikan mukjizat yang lebih agung daripada para mukjizat para nabi dan rasul sebelumnya. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencapai 3000 mukjizat. Sebagian ulama mengatakan mencapai 1500 mukjizat dan sebagian lagi mengatakan 1000 mukjizat. Dan itu semuanya terjadi mulai dari Nabi masih di dalam rahim ibunya sampai sebelum beliau wafat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidi kulli man laka alaihi siyadah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghulu kita dan penghulu pemimpin semua tiap-tiap orang yang bagi engkau alaihi atasnya orang, siyadah kekuasaan. Artinya ya Allah, kita menyampaikan salawat dan salam kepada orang yang engkau muliakan, pemimpin dari makhluk. Semua yang Allah kuasai, penghulunya, pemimpinnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Adamu faman siwahu minan nabiyyin. Nabi Adam dan selain Nabi Adam dari kalangan para nabi dan rasul, tahta liwa'i yaumil qiyamah, di bawah naungan benderaku pada hari kiamat. Itu maknanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sebagai penghulu umat ini, tetapi penghulu semua umat, bahkan penghulu semua nabi. Wa ala alihi, dan salawat dan salam atas keluarganya Nabi, istri-istri Nabi dan kerabat-kerabatnya Nabi yang muslimun. Wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi. Wa tabi'ina, dan para tabi'in yang mengikuti manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahum, bagi mereka, fil husna. Fil husna maknanya yang dimaksud di sini adalah fil jannah, ay di dalam surga. Wa ziyadah, dan mendapatkan nikmat yang tidak hanya sekedar hanya di dalam masuk surga, tetapi makna az-ziyadah di sini adalah memperoleh atau diberikan pahala, ganjaran, nikmat yang lebih dari surga, yaitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di surga nanti dengan mata kepalanya. Itulah muqaddimah yang disampaikan oleh musannif. Wa ba'du,
Dan setelah musannif menyampaikan pujian kepada Allah dan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu katsirul masawi, maka berkata oleh orang yang banyak maksiatnya. Jadi musannif di sini mengatakan ini tawadhu'an, sebagai bentuk tawadhu' sebagai seorang hamba. Maka berkata oleh orang yang banyak maksiatnya, banyak salahnya. Al-faqiru li rahmati rabbih, yang membutuhkan kepada rahmat Tuhannya. Ya. Siapa beliau pengarangnya? Ahmad An-Nahrawi. Ahmad An-Nahrawi. Jadi pengarang kitab Ad-Durrul Farid adalah Ahmad An-Nahrawi, yang kemudian disyarahkan menjadi Fathul Majid. Kalau kita lihat di kitab yang kita baca adalah yang bagian di luar, dan itu namanya Ad-Durrul Farid matanya. Ya, kalau di dalam itu syarahnya, yaitu yang dikenal dengan Fathul Majid. Apa kata musannif Ahmad An-Nahrawi? Lamma kana yajibu ala kulli mukallafin al-jazmu bi'aqaid at-tauhid. Manakala adalah wajib atas setiap orang mukallaf. Apa yang wajib? Al-jazmu bi'aqaid at-tauhid, yaitu sesuatu yang wajib atas setiap mukallaf adalah berpegang teguh atau meneguhkan bi'aqaid at-tauhid, dengan keyakinan tauhid, yaitu tauhidullah. Wa kana al-imanu mutawaqqifan 'ala al-jazmi, dan adalah keimanan mutawaqqifan, bergantung ia keimanan 'ala al-jazmi bidzalik, atas meneguhkan dengan sedemikian. Artinya wajib bagi setiap mukallaf itu meneguhkan di dalam hatinya dengan keyakinan tauhid, dan tidak boleh dicampuri dengan keraguan sedikit pun. Karena keimanan, maka ketika dimasuki atau dicampuri dengan keraguan-raguan, maka hilanglah jazam. Ketika hilang jazam ini, ketika hilang keteguhan ini, maka hilanglah iman. Oleh karena itu di sini disebutkan musannif, faman lam yajzim bidzalik, maka barang siapa yang tidak teguh bidzalika, dengan sedemikian, tidak meneguhkan keyakinan akidah tauhid di dalam hatinya, fahuwa kafirun, maka dia adalah seorang yang kafir, keluar dari Islam, dan wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam. Wal'iyazu billahi ta'ala, dan kita memohon perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala daripada kekufuran. Kesimpulannya bahwa iman itu adalah ungkapan daripada keteguhan hati. Ketika keteguhan itu dicampuri dengan keraguan-raguan, maka di situ berpengaruh terhadap keimanan. Karena keteguhan itu tidak bisa dicampuri dengan keraguan-raguan walaupun sedikit pun. Oleh karena itu ketika masuk keraguan di dalam hatinya, maka ternafilah keteguhan. Ketika ternafi keteguhan itu, maka ternafilah iman. Oleh karena itu orang yang tidak teguh dalam hatinya keimanan, dirasuki keraguan-raguan dalam akidah tauhid, maka dihukumi sebagai orang yang keluar daripada Islam dan wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari keyakinan-keyakinan yang kufur. Kemudian musannif melanjutkan lagi, wa kana minal awami, dan adalah daripada golongan orang awam, man la yutqinu tilkal aqaid, orang yang tidak menguasai akidah ini. Artinya dari mulai awal tadi musannif menjelaskan ketika wajib atas setiap mukallaf itu meneguhkan keimanan di dalam hatinya, dan juga ketika banyak orang awam yang tidak menguasai tentang akidah-akidah seperti ini, bahkan tidak mengetahui bagaimana cara beriman dengan baik yang benar. Jama'tuha fi waraqatin latifah, mengumpulkan aku akannya akidah-akidah ini, fi waraqatin latifah, pada beberapa lembaran kertas yang tipis, ala wajhi sahlin, atas jalan yang mudah. Jadi ketika musannif mendapati bahwa orang awam butuh kepada penjelasan akidah seperti ini, musannif mulai mengarang sebuah kitab
yang mudah, susunan katanya yang mudah, pembahasannya mudah dicerna. Tujuannya untuk mengajarkan kepada orang-orang untuk lebih mengenal akidah-akidah tauhid ini. Insyaallah taala, semoga Allah menghendaki ya dengan kebaikan. Wa sammaituha, dan menamakan aku akannya akidah, waraqat ya, kitab beberapa lembaran kertas ini, Ad-Durral Farid fi Aqaidi Ahli Tauhid. Dia menamakan dengan Ad-Durral Farid. Maknanya Ad-Durral Farid adalah intan mutiara yang berharga pada menjelaskan tentang akidah-akidah ahli tauhid, yaitu Islam. Fakultu, maka aku berkata, wabillahi taufik, dan dengan Allah mudah-mudahan kita diberi taufik. Yajibu syar'an, wajib secara syara', ala kulli mukallafin, atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Siapa orang mukallaf ini? Ai, artinya balighin, adalah orang yang baligh. Aqilin, orang yang berakal. Qad balaghathu da'watur rasul, sungguh telah sampai kepadanya, orang yang baligh dan akil, oleh da'watur rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mukallaf itu adalah setiap orang yang baligh, orang yang berakal, dan orang yang sudah sampai, sudah pernah mendengar daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dakwah Rasulullah di sini adalah yang dimaksud penjelasan tentang dua kalimat syahadat, tentang makna la ilaha illallah dan makna Muhammadur Rasulullah. Dan bagi siapapun orang yang pernah mendengarkan penjelasan daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian dia adalah orang yang berakal dan orang yang baligh, maka dia adalah orang yang mukallaf, disebut dengan mukallaf. Ketika orang tersebut disebut dengan mukallaf, maka orang ini sudah mendapatkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jika orang mukallaf ini bukan seorang muslim, maka seketika itu juga dia wajib untuk mengucapkan dua kalimat syahadat untuk masuk Islam. Jika orang tersebut telah terlahir dari orang tua yang muslim, maka dia adalah seorang muslim. Ketika baligh, berakal, maka dia disebut dengan mukallaf. Ya, jadi orang yang telah sampai padanya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, semuanya tanpa terkecuali yang didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebut dengan ummatud dakwah, umat yang didakwahi oleh dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari sekian banyak orang yang didakwahi oleh Nabi, bagi orang-orang yang menerima dakwah itu kemudian masuk Islam, maka orang-orang tersebut bisa dinamakan dengan ummatul ijabah. Ummatul ijabah maknanya umat yang menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kemudian musannif menjelaskan apa yang wajib bagi orang-orang mukallaf ini, orang yang sudah baligh, berakal, dan telah sampai padanya dakwah Rasul. An yajzima bi kulli ma yajibu lillahi ta'ala, bahwa menjazamkan ia dalam hati, meneguhkan keyakinan dalam hati, bi kulli ma yajibu lillahi ta'ala, dengan semua barang yang wajib bagi Allah Ta'ala. Artinya dia harus mengimani apa-apa saja yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yastahilu, dan apa-apa yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Wa ma yajuzu fi haqqihi ta'ala, dan sesuatu yang jaiz pada haknya Allah Ta'ala. Jadi dan inilah yang dinamakan dengan ma'rifatullah. Ya, ma'rifatullah, mengenal Allah dengan menjazamkan, ya, meneguhkan dengan keyakinan yang teguh, meyakini dengan sebenar-benar keyakinan tentang sesuatu yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun perinciannya apa itu yang wajib atau apa itu yang mustahil atau jaiz, akan datang perinciannya setelah ini. Kemudian tidak cukup beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja,
tanpa mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu musannif menjelaskan, wa kaza, dan demikian juga, yajibu alaihi, wajib atasnya seorang mukallaf, an yajzima bahwa menjazamkan dalam hati, meneguhkan dalam hati dengan keyakinan yang teguh tanpa ada keraguan, bima yajibu, dengan sesuatu, dengan barang yang wajib, wa ma yastahilu, dan barang yang mustahil, wa ma yajuzu fi haqqir rusuli alaihimus salatu wassalam, dan barang yang jaiz pada hak para rasul alaihim, atas mereka salawat dan salam. Jadi selain kita wajib mengetahui, mengenal Allah dengan mengenal yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah, juga wajib bagi kita untuk mengenal para nabi dengan cara mengetahui apa-apa yang wajib bagi para nabi dan rasul, yang mustahil dan yang jaiz bagi mereka salawatullahi alaihim wassalam. Musannif melanjutkan, walamma kana kullun minal wajibi wal mustahili wal jaizi mutawaqqifan 'ala at-ta'rif, dan manakala adalah tiap-tiap daripada yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz mutawaqqifan, bergantung 'ala at-ta'rif, atas ta'rif, yaitu definisi. Artinya, apa itu yang wajib bagi Allah, apa itu yang mustahil bagi Allah, apa itu yang jaiz bagi Allah. Artinya, kita tadi mengatakan bahwa wajib kita mengenal Allah dengan cara mengenal yang wajib bagi Allah, mengenal yang mustahil, mengenal yang jaiz. Lalu apa itu yang wajib? Apa itu mustahil? Apa itu jaiz? Ya, ketika semuanya ini butuh ta'rif, butuh penjelasan. Kita butuh mengetahui apa sih definisi daripada wajib, definisi daripada mustahil, dan definisi daripada jaiz. Li'annal hukma bisyai'i, karena sesungguhnya hukum bisyai'i, dengan sesuatu, au alaihi, atau hukum atasnya sesuatu, far'un an tasawwurihi, adalah cabang daripada tasawwurnya sesuatu. Maknanya, kalau kita contohkan adalah, bagaimana kita mengetahui Zaidun qaimun, si Zaid adalah orang yang berdiri. Ketika kita mengetahui, pengetahuan kita bahwa si Zaid adalah berdiri, itu adalah salah satu cabang daripada pengetahuan kita tentang siapa itu si Zaid dan apa itu makna berdiri. Ketika kita mengetahui zat si Zaid itu siapa? Ketika kita mengetahui apa itu si Zaid, zatnya, dan kita mengenal tentang apa itu makna daripada al-qiyam, berdiri. Ketika kita mengetahui kedua unsur tersebut, maka tergambarlah dalam pikiran kita bahwa si Zaid adalah orang yang berdiri. Itu makna dari perkataan musannif tadi. Fala tahkumu 'ala syai'i bi annahu wajib, maka tidak menghukumi engkau 'ala syai'i, atas sesuatu, bi annahu wajib, dengan bahwa sesungguhnya sesuatu itu wajib, au mustahilun, ataupun mustahil, atau jaizun, atau jaiz, hatta ta'rifa makna, sehingga mengetahui engkau akan maknanya. Jadi kita tidak menghukumi perkara ini wajib, ini yang mustahil, dan ini yang jaiz sebelum kita tahu maknanya, apa itu apa itu wajib, apa itu mustahil, dan apa itu jaiz. Bada'tu, ketika kita membutuhkan kepada pengertian apa itu wajib, apa makna wajib, apa makna daripada mustahil, apa makna daripada jaiz, musannif mengatakan bada'tu bi ta'rifiha, memulai aku dengan pengertian atau definisi wajib, mustahil, dan jaiz. Faqultu, maka aku katakan. Jadi musannif di sini akan menjelaskan tentang apa itu makna daripada wajib, apa makna daripada mustahil, dan apa makna daripada jaiz. Musannif berkata, faqultu, maka aku katakan, fal wajibu, maka bermula wajib, huwa alladhi la yumkinu adamuhu, dianya yang wajib adalah sesuatu yang tidak mungkin oleh ketiadaannya. Sesuatu yang tidak mungkin oleh ketiadaannya. Artinya sesuatu itu wajib ada. Ya, karena
kita tidak tergambar di akal kita bahwa sesuatu itu tidak ada. Ya, contohnya adalah wazalika, dan sedemikian itu katahayyuzi lil jirmi. Contoh bahwa contoh untuk wajib, sesuatu yang tidak mungkin, ya, tidak ada, itu seperti katahayyuzi lil jirmi, seperti membutuhkan tempat lil jirmi, bagi satu benda. Ya. Kita katakan bahwa semua benda itu mesti butuh kepada tempat, dan tidak mungkin ada benda yang tidak membutuhkan kepada tempat. Karena makna dari tempat adalah al-faraghul ladzi yashghaluhu al-hajm, ruang kosong yang ditempati oleh suatu benda. Jadi setiap benda mesti membutuhkan tempat dimanapun dia berada, baik benda itu kecil atau benda itu besar, baik dia ada di atas meja atau dia membutuhkan ruang kosong untuk ditempati yang seukuran dengan benda itu, baik benda itu kecil atau besar. Jadi benda itu wajib hukumnya dia bertempat, mesti dia akan bertempat, dan tidak mungkin benda itu tidak bertempat. Ketika kita katakan benda ini di atas meja, maka kita katakan ini adalah sebuah spidol yang ada membutuhkan tempat, yaitu meja. Bahkan ketika kita katakan, ketika kita angkat spidol ini, dia ada di awang-awang, di udara, ini pun membutuhkan kepada tempat. Jadi ruang kosong ini adalah sebuah tempat yang ditempati oleh spidol ini. Jadi semua benda, ya, baik di udara ataupun di yang melekat atau menempati suatu tempat, ya, itu semuanya berada pada satu tempat. Oke. Wa kazatihi ta'ala, dan yang wajib adalah seperti zatnya Allah Ta'ala, wa sifatihi, dan sifat Allah Ta'ala. Fa inna kullan minhuma, maka sesungguhnya tiap-tiap dari keduanya, yaitu at-tahayyuz lil jirmi dan zat Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya, la yumkinu adamuhu, tidak mungkin oleh ketiadaannya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak tergambar pada otak kita, tidak tergambar pada akal kita bahwa Allah itu tidak ada, dan itu mustahil, tidak mungkin Allah itu tidak ada. Ya, kalau Allah tidak ada, bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini? Bagaimana Allah bisa menciptakan kita? Bagaimana kita bisa ada kalau tanpa ada pencipta? Oleh karena itu, zat Allah dan sifat Allah, ya, itu wajibul wujud. Wajibul wujud yang mesti ada, yang tidak tergambar pada akal kita ketiadaannya. Nah, itu contoh definisi pengertian daripada wajib. Berikut contoh. Wal mustahilu, dan yang kedua adalah mustahil. Apa makna definisi daripada mustahil? Huwa alladhi la yumkinu wujuduhu. Dia adalah yang tidak mungkin oleh adanya perkara tersebut. Ini kebalikan daripada yang wajib. Kalau yang wajib tadi adalah tidak mungkin tidak ada, ya. Kalau yang sekarang itu tidak mungkin ada, ya. Itu dinamakan dengan sesuatu yang mustahil. Artinya apa? Tidak tergambar pada akal kita kalau sesuatu itu bisa ada. Itu namanya mustahil. Seperti apa contohnya? Ka'adamit tahayyuzi lil jirmi. Seperti ketiadaan membutuhkan tempat, ketiadaan menempati lil jirmi, bagi benda. Ya, tadi ketika dalam contoh yang wajib bahwa benda itu pasti membutuhkan tempat, maka lawannya ya, dan mustahil, benda itu tidak membutuhkan tempat. Artinya pasti benda itu ada pada satu tempat. Dan contohnya lagi, wa kasyariki lahu ta'ala, dan seperti sekutu baginya Allah, ya. Contoh daripada hal yang mustahil adalah sekutu bagi Allah. Mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sekutu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'ala Allahu anhu 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah anhu, daripadanya sekutu, 'uluwan kabira, ya, akan ketinggian, keagungan. Kemudian yang ketiga adalah wal jaizu, dan jaiz. Apa makna daripada jaiz? Huwa alladhi yumkinu wujuduhu wa 'adamuhu. Dianya adalah yang mungkin oleh adanya barang, wa 'adamuhu, dan tidak adanya barang. Artinya seimbang.
antara antara ada dan tidaknya suatu barang itu seimbang. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Ya. Jadi lawan daripada wajib dan mustahil. Kalau wajib itu dia wajib ada. Kalau mustahil itu dia tidak ada. Mesti tidak ada. Kalau jaiz akli, itu bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Antara ada dan tidak ini seimbang, ya, seimbang. Butuh kepada zat yang merajihkan, menguatkan mana di antara kedua ini yang akan terjadi. Contohnya seperti apa? Wazalika, dan sedemikian itu, kabi'satir rusuli alaihi mussalatu wassalam, seperti diutusnya para rasul, atas mereka salawat dan salam. Ya. Wa isabatil muti'i, dan memberi pahala orang yang taat. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak wajib memberi pahala kepada orang yang taat, tapi itu adalah perkara yang jaiz. Wa kawaladin li Zaidin, dan seperti anak bagi Zaid. Ya, jadi si Zaid, ya, antara dia punya anak atau tidak itu seimbang. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Itu makna daripada jaiz. Famimma yajibu lillahi ta'ala, maka dari barang yang wajib bagi Allah Ta'ala, 20 sifatan wajibatan, 20 adalah 20 sifat yang wajib bagi Allah. Apa maknanya sifat yang wajib bagi Allah? Artinya la taqbalu lintifa, tidak menerima dia akan penafian. Artinya sifat yang wajib bagi Allah yang 20 sifat ini itu tidak menerima dinafikan, tidak menerima penafian. Artinya apa? Wajib ada dan mustahil tidak ada. Wa mimma yastahilu 'alaiha, dan bagi barang dan sebagian barang yang mustahil atasnya Allah Ta'ala, 20 sifatan mustahilatan, adalah 20 sifat yang mustahil bagi Allah. Apa maknanya mustahil bagi Allah? La taqbalus thubut, artinya tidak menerima akan adanya. Artinya sesuatu yang mustahil, 20 sifat yang mustahil bagi Allah ini tidak mungkin ada. Akal kita tidak menerima kalau sifat-sifat yang mustahil ini akan ada. Fatilka, maka yang sedemikian itu, arba'una aqidatan, adalah 40 akidah. 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Berarti ada 40. Wa yudammu lidzalika, dan dicampurkan dan digabungkan bagi sedemikian al-jaizu, ya, akan jaiz. Fayakunul jami'u 41 aqidatan. Kemudian digabungkan lagi yaitu sifat atau pembagian yang ketiga tadi, yaitu al-jaiz, sesuatu yang jaiz bagi Allah. Yang sesuatu yang jaiz bagi Allah, sesuatu itu adalah boleh ada dan boleh tidak ada. Ketika dikumpulkan semuanya, sifat yang wajib 20, yang mustahil 20, ditambah sifat jaiz bagi Allah, ya, menjadi 41. Fayakunul jami'u, maka adalah kesemuanya 41 aqidatan, adalah 41 aqidah. Wa yajibu lirrusuli alaihimus salatu wassalam, dan wajib bagi para rasul atas mereka salawat dan salam, 4 sifatin wajibatin, 4 sifat yang wajib. Maknanya la taqbalu lintifa, artinya tidak menerima ia akan penafian. Artinya sesuatu itu, sifat-sifat itu wajib bagi para rasul dan tidak mungkin tidak ada. Wa yastahilu fi haqqihim alaihi salatu wassalam, dan mustahil pada hak mereka atas hak mereka para rasul alaihi wassalatu wassalam, atas mereka salawat dan salam, 4 hiya diddul 4 wajibati, adalah 4 yang dianya 4 adalah lawan daripada 4 sifat yang wajib bagi para rasul. Jadi yang wajib bagi para rasul ada 4 dan lawannya itu ada 4. Sudah menjadi 8. Ditambah lagi wa yudammu lidzalika, dan digabungkan orang bagi sedemikian al-jaiza akan jaiz 1. Jadi sebagaimana pada Allah Ta'ala ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz,
begitu juga pada para nabi dan rasul itu ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang jaiz. Kalau untuk para nabi dan rasul yang wajib ada 4, yang mustahil ada 4, dan ditambah 1 menjadi 5. Fal jami'u tis'u sifatin. Berarti 4 ditambah 4 tambah 1 menjadi 9, ya afwan. Fal jami'u tis'u sifatin, maka bermula keseluruhannya adalah 9 sifat fi haqqir rusuli alaihi wassalatu wassalam, pada hak para rasul atas mereka salawat dan salam. Tudammu lil ihda wal arba'in allati fi haqqihi ta'ala. Kemudian digabungkan orang bagi 41 yang pada haknya Allah Ta'ala, yang kita sebutkan tadi. 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, 1 yang jaiz bagi Allah, 41. Kemudian ditambah dengan yang ada pada Rasul, yaitu 4 yang wajib, 4 yang mustahil, dan 1 yang jaiz. Berarti 41 ditambah dengan 9. Ya. Fayakunul jami'u, maka adalah keseluruhannya adalah 50 aqidatan, 50 aqidah, yajibu ala kulli mukallafin, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf, an yajzima biha, bahwa meneguhkan ia mukallaf, biha dengannya akidah yang 50. Jadi inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelajari, diajarkan oleh ulama-ulama kita salafus saleh, salaf ilal khalaf, yaitu tentang sifat akidah yang dalam masalah akidah yang dikenal dengan sifat 50. Ya, 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, 1 yang jaiz bagi Allah. Ditambah lagi dengan 4 yang wajib bagi para nabi dan rasul, 4 yang wajib yang mustahil bagi para rasul, dan 1 yang jaiz. Maka keseluruhan itu adalah 50 akidah yang insyaallah akan dibahas. Sifat-sifat yang wajib, mustahil, dan jaiz itu baik bagi Allah ataupun bagi para rasul secara tafsil, secara terperinci pada kajian selanjutnya insyaallah ta'ala. Jadi untuk pertemuan atau kajian majelis kita sekarang sampai di sini dulu. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian selanjutnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.